Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Piska Pratiwi dengan NIM F1G1230111. Baik, pada video kali ini di sini saya akan membahas mengenai tugas final dari mata kuliah basis data. Baik, pada video kali ini di sini saya akan membahas mengenai membuat studi kasus pembuatan aplikasi basis data, kemudian membuat rancangan studi kasus, rancangan IRD, rancangan IERD, implementasi MySQL, entitas terlibat minimal 5 entitas. Kemudian pada rancangan studi kasus yang telah saya buat yaitu sistem manajemen perpustakaan digital. Nah, pada studi kasus saya di sini sebuah perpustakaan membutuhkan sistem manajemen digital untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola data anggota, buku, peminjam, pengembalian, dan staf. Sistem manual yang sebelumnya digunakan menyebabkan keterlambatan pencatatan, kesalahan data, dan sulitnya memantau aktivitas perpustakaan. Baik, di sini langsung saja saya akan membuat rancangan yang pertama yaitu rancangan IRD. Di sini yang pertama ada entitas anggota. Ini memiliki atribut yang pertama itu ada ID anggota, kemudian nama, setelah itu alamat, kemudian nomor telepon, kemudian email. Selanjutnya kita membuat kemudian selanjutnya yang kedua itu ada entitas peminjam. Dia memiliki atribut. Di sini pertama ada ID peminjam,
kemudian ID anggota, ID buku, kemudian ada atas dan kemudian selanjutnya ada entitas buku. Di sini dia memiliki atribut sini. Selanjutnya ada entitas buku. Dia memiliki atribut yang pertama ada ID buku, kemudian judul, kemudian pengarang, kemudian tahun terbit, dan penerbit. Nah, selanjutnya di sini ada entitas yang keempat, ada staff. Dia memiliki atribut di sini ada ID staff, kemudian 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 nomor. Nah, untuk entitas yang terakhir yaitu ada pengembalian. Atributnya itu
pengembalian. Kemudian sini ID peminjam, kemudian tanggal kembali, kemudian pindah. Nah, setelah itu kita hubungkan. Itu kita hubungkan. Oke, di sini kita sudah hubungkan. Nah, kita kasih jarak terlebih dahulu karena kita akan memberikan relasinya. Oke, di sini untuk relasi antara anggota dengan peminjam, di sini itu dia memakai relationship dengan entitas, yaitu melakukan. Kemudian untuk buku dengan peminjam itu relationship-nya itu dia meminjam. Untuk antara buku dan staff itu mengelola. Kemudian untuk peminjam dan pengembalian dia menggunakan dikembalikan. Oke, untuk
untuk relasinya antara anggota melakukan peminjam itu dia menggunakan relasi one to many. Sini kita kasih one to many. Oke. Kemudian antara peminjam dan buku itu sama seperti anggota dan peminjam one to many. Kemudian untuk staff dan buku itu relasinya many to many. Kemudian untuk peminjam dan pengembalian itu one to one. Nah, untuk penjelasan relasinya, dari relasi antar entitas anggota melakukan peminjam, di sini itu satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Kemudian entitas antar buku dan peminjam itu sama seperti anggota dan peminjam, yaitu one to many, yang dimana satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota dalam waktu yang berbeda. Kemudian untuk buku dan staff, di sini relasinya itu many to many, di mana staff dapat mengelola banyak buku dan satu buku dapat dikelola oleh banyak staff. Nah, terakhir yang di sini itu antara peminjam dan pengembalian, yang dimana di sini dia ada dikembalikan, menggunakan relasi dikembalikan dengan relasi one to one, di mana satu peminjaman menghasilkan satu catatan pengembalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat ERD-nya. Sini SQL Workbench. Oke, untuk tabel pertama di sini ada tabel anggota. Di dalam tabel anggota itu ada ID anggota menggunakan tipe data integer sebagai primary key dan not null. Kemudian, di sini saya menjelaskan sedikit di mana di sini entitas anggota memiliki atribut di mana dia memiliki atribut ID anggota, kemudian ada nama, alamat, nomor telepon, dan email. ID anggota ini sebagai kode uniknya. Kemudian untuk peminjam, dia juga memiliki atribut ID peminjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan batas tempo, di mana ID peminjam ini sebagai primary key-nya. Begitu juga dengan entitas lainnya, dia sudah memiliki masing-masing kode unik. Oke, lanjut. Di sini ada nama menggunakan tipe data varchar.
Kemudian ada alamat menggunakan tipe data teks. Kemudian ada nomor telepon. Dia menggunakan tipe data varchar. Kemudian selanjutnya ada email menggunakan tipe data varchar. Untuk tabel berikutnya ada tabel meminjam. Isi tabelnya itu ada ID peminjam menggunakan tipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada ID anggota menggunakan tipe data integer. Kemudian selanjutnya ada ID buku. Dia menggunakan tipe data integer. Kemudian ada tanggal pinjam. Dia menggunakan tipe data date. Nah, selanjutnya itu ada batas tempo. Dia juga menggunakan batas tempo. Dia juga menggunakan tipe data date. Oke. Kita susun. Kemudian untuk tabel ketiga, di sini ada tabel buku. Di mana tabel buku ini memiliki atribut ID buku sebagai primary key. Dia menggunakan tipe data integer. Kemudian ada judul. Dia menggunakan tipe data varchar. Di sini kita kasih 150 karena ada judul yang biasanya panjang. Kemudian selanjutnya ada pengarang. Dia menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada penerbit. Dia menggunakan tipe data varchar juga. Kemudian selanjutnya ada tahun terbit. Dia menggunakan tipe data year. Oke, untuk tabel keempat, di sini ada staff. Di sini ada untuk atributnya, di sini ada ID staff. Dia menggunakan tipe data integer, kemudian sebagai primary key.
Kemudian nama menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada jabatan yang menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada nomor telepon menggunakan tipe data varchar. Sini. Kemudian yang terakhir itu ada email, yang juga menggunakan tipe data varchar. Oke, untuk tabel terakhir itu ada tabel pengembalian. Nah, untuk atributnya ada ID pengembalian sebagai primary key menggunakan tipe data integer. Kemudian ada ID peminjam menggunakan tipe data integer. Kemudian ada tanggal kembali menggunakan tipe data date. Kemudian ada denda menggunakan tipe data desimal. Mana desimal? Untuk relasinya sama seperti IRD tadi, di mana relasi antara anggota dan peminjam itu one to many. Nah, terbalik. One to many itu. Kemudian untuk peminjam dan buku itu juga sama, one to many. Nah, untuk buku dan staff itu many to many. Nah, karena dia memiliki hubungan many to many, maka tercipta tabel baru yaitu buku staff yang berisi buku ID buku dan staff ID staff. Nah, dia terhubung antara ini. Nah, kemudian untuk relasi antara peminjam dan pengembalian itu one to one. Sama seperti RD untuk relasi antar entitas anggota dan peminjam itu one to many, di mana satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Kemudian untuk buku dan peminjam juga itu one to many, di mana satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota dalam waktu yang berbeda. Nah, untuk peminjam dan pengembalian itu dia one to one, di mana satu peminjaman menghasilkan satu catatan pengembalian. Kemudian untuk staff dan buku, dia itu many to many, di mana staff dapat mengelola banyak buku dan satu buku dapat dikelola oleh banyak staff. Nah, di sini dia sudah terhubung, di mana
jadi karena adanya hubungan many to many, maka di sini sudah ada, sini ada foreign key-nya, sini ada foreign key-nya, sini juga sudah ada foreign key karena ada entitas. Oke. Untuk bentukan aplikasinya di sini paling pertama saya akan menunjukkan hasil dari dimana isi-isi. Oh bukan, pertama-tama itu kita implementasikan dulu ke Laragon. Nah, sini langsung saja kita show database. Nah, di sini ada sistem manajemen perpustakaan digital. Sebenarnya di sini juga bisa kita memeriksa lewat php-admin, tetapi sama saja. Nah, di sini langsung kita sistem manajemen perpustakaan digital. Oh salah, seharusnya di sini use. Nah, oke. Kemudian di sini show tables. Nah, di sini sudah ada tabel-tabel yang kita sudah membuatkan IRD tadi. Ada anggota, buku, peminjam, pengembalian, staff. Nah, di sini ada buku staff karena terciptanya satu tabel karena adanya hubungan many to many. Nah, kita langsung saja periksa datanya dengan menggunakan perintah select from. Nah, kemudian ada select from buku, kemudian select from ini isi-isi dari tabel yang kita sudah buat yang ini. Di sini dimana ada anggota, ada ID anggota, nama-nama anggota, alamat-alamatnya, nomor telepon, emailnya. Kemudian buku, ada ID bukunya, judul bukunya, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian di sini karena adanya relasi antara many to many, di sini ada ID buku, staff, ID staff. Kemudian ada ID peminjam, ID anggota, tanggal pinjamnya, batas temponya, pengembalian. Nah, kita juga bisa periksa lewat di sini database. Di sini lewat php-admin. Nah, kita periksa ini database, nama database yang sudah kita buat. Di sini ada anggota, kemudian buku, peminjam, oke. Selanjutnya saya akan menampilkan codingan dari isi aplikasinya. Di sini ada anggota, di sini sudah ada indeks PHP, di sini sudah ada isi dari tambah anggota, isi dari buku. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi. Di sini ada kita menggunakan localhost, kemudian usernya root, password tidak ada password karena kita menggunakan Aragon. Kemudian nama database itu sistem manajemen perpustakaan digital. Kemudian di sini ada style CSS-nya. Di sini itu kita memberikan warna agar aplikasinya lebih menarik.
di sini ada, nah di sini juga kita bisa uh, memberikan nama sesuai yang kita mau. Di sini saya memberikan welcome perpustakaan by Piska Pratiwi. Nah, ini isi-isi dari aplikasi yang sudah saya buat. Langsung saja kita ke aplikasinya sini. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan localhost dengan nama filenya. Kita di sini nama filenya itu bisa kita lihat karena kita menggunakan Laragon, kemudian kemudian nah ini localhost tugas akhir DB. Nah, di sini sudah ada semua dari indeks, header, config, pengembalian anggota, peminjam. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan aplikasi yang sudah saya buat. Total anggota 7 seperti yang kita lihat tadi di Laragon, sudah ada total anggotanya 7, total peminjam 7. Nah, sini kita akan kelola anggota. Ini nama-nama yang anggota-anggota yang sudah saya querykan tadi, itu isi data dari anggota. Nah, ketika kita ingin tambah di sini langsung saja kita Piska Pratiwi, alamat Wanggu, kemudian nomor telepon 12378, kemudian email Piska email kita tambah. Nah, anggota berhasil ditambahkan. Nah, ini ketika kita mau hapus, di sini kita langsung saja ke PHP admin. Nah, di sini dia anggota. Nah, sudah tertambah. Kalau kita mau hapus itu tinggal kita delete. Oke. Nah, sudah terhapus. Kurang lebih seperti itu. Sama juga seperti kelola peminjaman, ketika kita mau tambah peminjaman tinggal kita tambah dengan nama anggota, memilih buku, kemudian tanggal pinjamnya kapan, kemudian batas temponya kapan. Nah, di sini bisa kita pilih buku. Kemudian sama juga di pengembalian, kita jika ada yang ingin mengembalikan buku, kita tinggal menambahkan pengembalian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.